Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunardi STMN selaku dosen pembimbing 1 dan saya hormati para dosen penguji. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Ramadan, mahasiswa jurusan Teknik Mesin angkatan 2017 Universitas Sultan Tirtayasa dengan NPM 333117053. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul pengaruh penambahan tembaga pada aluminium matriks komposit terhadap perilaku korosi dan kausan. Terdapat 3 pokok bahasan utama pada presentasi kali ini. Yang pertama itu pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan materi masalah. Yang kedua itu tinjauan pustaka yang berisi teori pendukung penelitian. Yang ketiga itu metodologi penelitian yang berisi diagram alir, variabel penelitian, dan bahan penelitian. Langsung saja yang pertama itu latar belakang. Perkembangan industri material pada era globalisasi sangat berkembang pesat sejalan dengan berkembangnya teknologi maupun kebutuhan manusia. Pengembangan teknologi komposit memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal struktur dan karakterisasi sifat material yang signifikan, seperti untuk aplikasi material yang ringan dan kuat. Komposit matriks aluminium adalah suatu material hasil rekayasa yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dalam industri, seperti kedirgantara, otomotif, bioteknologi, dan elektronik. Aluminium merupakan material yang memiliki kekuatan dan sifat mekanis yang rendah, maka untuk memperbaiki sifat-sifat mekanisnya harus dipadu dengan unsur lainnya. Tembaga memiliki sifat konduktif panas dan listrik yang baik, serta memiliki sifat ketahanan terhadap korosif. Pengaplikasian suatu material dalam industri, terutama manufaktur, memerlukan komponen yang dibuat dengan bahan yang memiliki konduktivitas listrik dan thermal yang tinggi, ketahanan korosi, serta sifat mekanik yang baik. Oleh karena itu, penambahan tembaga pada paduan aluminium dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan serta menghasilkan kekuatan yang tinggi dan juga sifat tahan korosi. Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian kali ini. Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu bagaimana laju korosi dan laju kausan yang terjadi pada paduan aluminium dengan penambahan tembaga. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh fraksi volume tembaga pada komposit bermaterai aluminium terhadap tingkat ketahanan korosi dan kausan. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat ketahanan korosi dan kausan optimal akibat penambahan tembaga pada proses pengecoran aluminium. Terdapat 3 manfaat penelitian yang ingin dicapai pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu sebagai penunjang proses pembelajaran mahasiswa dalam bidang material. Yang kedua, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmu teknik mesin khususnya pada bidang material komposit bermatriks logam. Yang ketiga yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan material komposit bermatriks logam. Terdapat 4 bahasan masalah pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan adalah aluminium 6001 dan tembaga. Yang kedua yaitu proses pengecoran menggunakan metode stain casting. Yang ketiga yaitu parameter pengecoran dilakukan pada suhu 820 derajat Celcius dan pengadukan selama 1 menit. Yang keempat yaitu pengujian yang dilakukan adalah uji korosi dan uji kausan. Selanjutnya itu tujuan pustaka. Pengecoran logam merupakan proses pembuatan suatu produk yang diawali dengan mencairkan logam ke dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam cetakan hingga logam membeku terbentuk sesuai dengan cetakan. Keunggulan dari benda hasil pengecoran adalah sifat dari material yang dapat didesain sesuai keinginan melalui rekayasa komposisi material logam dan desain bentuk benda kerja yang tidak ada batasnya. Rahman dan Mohsin pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan menambahkan tembaga sebesar 20 Wt% dan 30 Wt%. Diketahui dengan melakukan penambahan tembaga sebanyak 20 Wt% dan 30 Wt% pada aluminium menunjukkan kepadatan komposit logam meningkat untuk konsentrasi penguatan lebih tinggi. Selain itu, kekuatan tarik, kekuatan luluh, kekerasan, kemampuan penyerapan energi secara bersamaan meningkat dengan meningkatnya elemen tulangan. Bersamaan dengan itu, komposit tulangan yang lebih tinggi menunjukkan perilaku regangan yang lebih baik. Raju dan kawan-kawan pada 2016 melakukan penelitian dengan menambahkan tembaga pada aluminium sebesar 5 Wt% dan 10 Wt%. Diketahui, dengan penambahan tembaga sebanyak 5 Wt% dan 10 Wt% pada aluminium, berdasarkan pengujian kausan yang telah dilakukan, menunjukkan paduan aluminium dengan menambahkan tembaga sebesar 5 Wt% lebih tinggi dalam segi kehilangan volume kausan. Akan tetapi, dalam hal koefisiensi gesek, paduan aluminium dengan tambahan tembaga sebesar 10 Wt% memiliki nilai yang lebih tinggi. Alfiana dan kawan-kawan pada tahun 2019 melakukan penelitian terkait aluminium matriks komposit dengan melakukan penambahan
bubuk tembaga sebesar 3% dan 6% dalam aluminium. Diketahui dari hasil melakukan penambahan tembaga didapatkan hasil nilai kekerasan tertinggi terdapat pada 6% Cu yaitu 300,66 VHN dan nilai terendah pada 0% Cu yaitu 112,6 VHN. Semakin besar persentase penambahan yang digunakan, maka semakin tinggi nilai kekerasan yang dihasilkan. Selanjutnya itu komposit. Komposit merupakan suatu material yang terbentuk dari penggabungan antara dua atau lebih material pembentuk, sehingga dapat menghasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Salah satu contoh dari komposit adalah metal matris komposit. Metal matris komposit atau komposit matris logam adalah material yang memiliki sifat-sifat yang dapat direkayasa sesuai dengan kebutuhan. Komposit matris logam merupakan hasil kombinasi antara logam sebagai penyusun utama atau matriks dengan material lainnya sebagai penguat. Salah satu contoh dari metal matris komposit adalah aluminium matris komposit. Aluminium matris komposit atau komposit aluminium adalah jenis material komposit yang banyak digunakan. Dalam hal ini, aluminium merupakan bahan utama penyusun sebagai matriks. Selanjutnya itu tembaga. Tembaga merupakan salah satu unsur logam yang berwarna coklat kemerahan dan merupakan konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Tembaga murni memiliki sifat yang halus dan lunak. Tembaga relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Tembaga murni memiliki titik leleh pada suhu 1084 derajat Celcius. Selanjutnya itu aluminium. Aluminium merupakan suatu logam berwarna putih keperakan. Logam aluminium memiliki konduktivitas panas dan listrik yang baik. Konduktivitas termal aluminium sekitar 50-60% dari tembaga. Aluminium merupakan sifat yang lunak dan memiliki bobot yang ringan. Aluminium memiliki titik leleh pada suhu 660 derajat Celcius. Selanjutnya itu pengujian. Terdapat dua pengujian yang akan digunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama itu uji korosi. Definisi dari korosi adalah perusakan atau penurunan mutu dari material akibat bereaksi dengan lingkungan. Dalam hal ini adalah interaksi secara kimiawi. Laju korosi dapat diukur dengan metode kehilangan berat. Metode kehilangan berat adalah cara untuk mengetahui laju korosi dari suatu material dengan menghitung kehilangan tembaga yang terjadi setelah beberapa waktu pencelupan. Selanjutnya itu uji kausan. Uji kausan adalah uji karakteristik fisik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kausan benda dalam hal permukaan benda terhadap gesekan atau goresan. Uji kausan bisa dilakukan dengan cara menghitung lebar kausan dari sampel. Berikutnya adalah diagram alir. Berikut ini merupakan diagram alir pada penelitian kali ini. Dan ini dimulai dengan berdasarkan studi literatur yang sudah dipelajari. Selanjutnya itu melakukan preparasi sampel berupa alat dan bahan. Penambahan tembaga pada penelitian kali ini dilakukan sebanyak 15,5%, 25,5%, dan 35,5%. Parameter pengukuran digunakan pada penelitian kali ini adalah dilakukan pada temperatur 820 derajat Celcius dan waktu pengadukan selama 1 menit. Karakterisasi sampel atau pengujian sampel akan dilakukan dengan melakukan uji korosi dan uji kausan. Selanjutnya itu melakukan analisa data dan pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya itu selesai. Terdapat dua variabel penelitian pada penelitian kali ini. Yang pertama itu variabel tetap. Variabel tetapnya adalah suhu pengacuran dan waktu pengadukan. Berikutnya itu variabel bebas. Variabel bebas dari penelitian ini adalah fraksi volume antara aluminium dan tembaga. Terdapat dua bahan utama yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama itu aluminium. Dalam penelitian ini, aluminium yang digunakan adalah aluminium 6061 yang memiliki kandungan 0,93% Mg, 0,63% Si, 0,52% Mn, 0,2% Cu, dan 0,17% Fe. Berikutnya itu tembaga yang digunakan pada penelitian ini adalah merupakan tembaga murni yang memiliki kandungan tembaga sebesar 99,9993%. Berikut merupakan lampiran dari penelitian kali ini yang berisi tes sertifikat tembaga yang digunakan pada penelitian kali ini. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.